Selamat datang di Zul Ompong YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Zulfiandi, dari Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas hal-hal yang terkait dengan Lembar Kerja Evaluasi atau LKE Pembangunan Zona Integritas. Saudara-saudara, proses pengisian LKEZI ini merupakan salah satu persyaratan bagi unit kerja yang diusulkan oleh instansi atau lembaganya untuk menuju WBK atau WBBM. Hasil pengisian LKE selanjutnya akan dinilai oleh tim penilai di tingkat nasional untuk menjadi bahan pertimbangan apakah unit kerja yang diusulkan oleh instansi atau lembaga tersebut sudah layak untuk menuju WBK WBBM atau belum. Ini akan menjadi penentu apakah unit kerja tersebut selanjutnya akan disurvei oleh Kementerian Pan-RB untuk memverifikasi kondisi faktual yang ada di unit kerja tersebut atau tidak. Bagi yang dianggap layak untuk menuju WBK WBBM, maka Kementerian Pan-RB biasanya akan melakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh unit kerja di dalam LKE-nya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta untuk pendalaman lebih lanjut oleh Kementerian Pan-RB agar dapat dipastikan bahwa memang unit kerja tersebut layak untuk menuju WBK atau WBBM. Sebelum kita bahas lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKE, ada baiknya kita kenali dulu LKE-nya, serta kita ketahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat kita akan melakukan pengisian LKE. Saudara-saudara, pada dasarnya terdapat dua jenis LKE, yaitu LKE yang berbasis online yang tersedia di websitenya Menpan, yaitu di pmpzi.menpan.go.id, atau LKE yang berbasis offline, biasanya dalam bentuk aplikasi Excel. Sekarang saya coba mengenalkan dulu yang berbasis online yang ada di pnpzi.menpan.go.id. Jika kita buka website PMPZI tersebut, maka kita akan ditampilkan yang pertama pada layar utamanya adalah ucapan selamat datang. Kemudian kita diminta untuk mengisi ID pengguna. Kemudian juga diminta untuk mengisi kata sandinya. Kalau ID penggunanya benar, kata sandinya benar, baru kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. ID pengguna dan sandi biasanya diberikan oleh Kementerian Pan-RB melalui instansi atau lembaga. Jadi tidak langsung ke unit kerja yang sedang menuju WBK WBBM. Biasanya melalui inspektorat. Kalau kita sudah mengetahui ID penggunanya, kita mengetahui kata sandinya, kemudian dimasukkan dengan benar baik ID pengguna maupun kata sandi, lalu kita klik masuk aplikasi, maka kita akan dihadapkan pada layar pertama di dalam aplikasi PMPZI. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, yang di sebelah kiri di kolom
sebelah kiri itu ada upload dokumen, ada lembar kerja evaluasi, ada menu untuk keluar aplikasi. Untuk proses pengisian LKE, kita hanya perlu mengklik yang lembar kerja evaluasi di kolom yang kiri. Setelah kita klik lembar kerja evaluasinya, kita akan melihat tampilan layar yang seperti ini. Perhatikan nama unit kerjanya. Kalau kita yakin itu adalah unit kerja kita, maka lihat di kolom paling kanan, di kolom pilihan, itu ada tombol LKE. Nah, pastikan kita memilih tombol LKE yang satu baris dengan nama unit kerja kita. Setelah kita klik tombol LKE-nya, maka kita akan masuk ke menu berikutnya. Di sini ditampilkan ada proses 60 dan hasil 40%. Yang proses terdiri dari 6 area perubahan, yang hasil terdiri dari pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik. Contoh, kita akan mengisi yang proses. Maka kita klik kata lihat di bawah yang di baris yang berwarna biru. Setelah kita klik kata lihat, kita akan ditampilkan di layar seperti ini. Ini juga 6 area perubahan. Ini untuk menetapkan atau kita memilih bagian mana yang akan kita isi dari 6 area perubahan tersebut. Sebagai contoh, kita akan mengisi manajemen perubahan, maka kita klik yang manajemen perubahan. Selanjutnya di layar akan terlihat tampilan seperti ini dari manajemen perubahan. Ini ada tim kerja, dokumen rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK WBBM, perubahan pola pikir dan budaya kerja, yang semuanya ini adalah indikator dari manajemen perubahan. Lalu kita coba mengisi untuk tim kerja. Kita pilih tim kerjanya, kita klik yang tim kerjanya. Baru kita akan bertemu dengan pertanyaan inti dari tim kerja tersebut. Di tim kerja ada 2 pertanyaan, A dan B. Untuk pertanyaan yang A, apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas? Pilihan jawabannya adalah ya dan tidak. Kalau kita yakin jawabannya adalah ya, maka kita pilih yang ya, sehingga ya tersebut berwarna biru latar belakangnya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah pilihan kita. Selanjutnya kita lihat di bawah kolom pilihan jawaban pertanyaan itu ada kolom keterangan. Maksudnya adalah kita bisa memberikan penjelasan lebih detail mengapa kita memilih kata ya di situ. Jadi beri keterangan sehingga evaluator dapat menilai kenapa orang ini bisa memilih ya, kenapa unit kerja ini bisa memilih ya. Oh, ternyata alasannya seperti ini, keterangannya begini. Nah, jangan lupa diklik
simpan agar pilihan kita terekam dengan baik dan tidak berubah atau tidak hilang nantinya setelah kita keluar dari aplikasi. Nah, pertanyaan yang sama untuk yang B, modelnya sama, cuman pilihan jawabannya yang berbeda. Yang B pilihan jawabannya ada A, B, dan C. Kalau kita memilih yang A, pastikan pilihan A tersebut latar belakangnya berwarna biru. Jangan lupa diberi keterangan, lalu simpan. Ini berlaku untuk seluruh pertanyaan yang ada di dalam LKE yang tercantum di pmpzi.menpan.go.id. Jumlah pertanyaan di setiap area perubahan itu berbeda-beda. Demikian juga model pilihan jawabannya itu juga mungkin saja berbeda-beda. Saudara-saudara, yang baru saja dijelaskan itu yang online-nya. Lalu seperti apa yang bentuk yang offline? Kalau saya menyarankan, sebelum kita melakukan pengisian yang online, ada baiknya kita lakukan dulu pengisian LKE yang offline. Ini akan lebih memudahkan ketika kita mengisi yang online karena kita sudah punya draft di LKE yang offline-nya. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa LKE offline ini berbasis aplikasi Microsoft Excel dari Microsoft. Kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi sebenarnya pertanyaannya sama dengan yang di online. Sama, pilihan jawabannya juga ada, kolom keterangannya juga ada. Kemudian uraian penjelasan. Jadi kalau di online keterangan diisi dengan penjelasan, tapi kalau yang di offline keterangannya diisi dengan penjelasan dari pilihan jawaban. Dan itu tidak bisa dirubah biasanya. Kita tinggal melakukan pilihan jawaban di kolom jawaban. Dan kemudian kita beri penjelasan di kolom uraian penjelasan. Saat telah kita isi semua yang offline ini, nanti tinggal kita menjadikan yang offline ini sebagai pedoman untuk pengisian yang LKE online. Kolom keterangan di online, kita tinggal ambil uraian penjelasan, kita copy paste ke kolom keterangan yang di online. Jadi akan lebih memudahkan ketika kita melakukan pengisian LKE yang online. Biasanya batas waktu pengisian yang online itu ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Kalau saya tidak salah, di tahun 2020 ini batasnya adalah tanggal 30 Juni 2020. Walaupun di dalam Permenpan nomor 10 tahun 2019 sebenarnya seharusnya batasnya adalah tanggal 31 Mei di tahun berjalan. Mungkin karena ada faktor-faktor lain seperti kondisi saat ini yang sedang COVID-19 menjadi bahan pertimbangan sehingga ada perubahan batas akhir untuk pengisian LKE-nya. Saudara-saudara, setelah kita mengenal LKE dari ZI, yaitu yang berbasis online maupun offline, kita juga perlu mengetahui beberapa hal yang penting dan harus kita perhatikan ketika kita melakukan pengisian LKE.
Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terhadap pertanyaan di dalam LKE-nya. Sebelum melakukan pengisian LKE, sebaiknya seluruh pertanyaan di dalam LKE dibaca dulu secara seksama dan dipahami maksud dari pertanyaan yang nantinya akan kita jawab. Tujuannya adalah agar kita dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai. Tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di unit kerja. Serta kita dapat sediakan bukti yang tepat dan benar. Dari beberapa kasus, proses pengisian LKE-ZI dilakukan oleh unit kerja tanpa memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan di LKE tersebut. Unit kerja hanya membaca pertanyaannya sepintas, kemudian melakukan pemilihan jawaban yang dicari jawabannya yang terbaik dan nilainya paling tinggi atau sempurna. Kemudian baru unit kerja tersebut menyiapkan bukti untuk pemenuhannya. Dan yang sering terjadi, bukti dengan jawaban yang diberikan itu tidak sinkron, tetapi hanya dikait-kaitkan saja karena tidak paham arah pertanyaannya kemana, bukti yang harus disediakan apa. Yang penting saya memilih jawaban yang terbaik, kemudian buktinya kira-kira inilah buktinya. Padahal bukti yang diberikan itu tidak sesuai. Perlu diketahui juga bahwa proses pengisian LKE-ZI yang dilakukan melalui aplikasi ZI atau PMP-ZI unit kerja pada saat pengisian online belum menyediakan buktinya atau belum mengupload bukti-buktinya. Tetapi bukti-bukti tersebut perlu disediakan dan nanti akan diminta oleh evaluator. Dari pengalaman pembinaan yang pernah saya lakukan dan saya temui, ternyata proses pengisian LKE-ZI-nya itu tidak dilakukan oleh unit kerja itu sendiri yang sedang menuju WBK BBBM. Melainkan proses pengisian LKE online-nya dilakukan oleh inspektoratnya. Karena username dan password untuk PMP-ZI biasanya memang adanya di inspektorat. Apa yang terjadi? Jika inspektorat melakukan pengisian PMP-ZI tanpa terlebih dahulu melihat pengisian atau kondisi dari unit kerja, akhirnya yang terjadi adalah antara jawaban yang diberikan dengan bukti yang disediakan oleh unit kerja itu tidak selaras atau tidak sinkron. Atau penjelasan yang diberikan oleh inspektorat di dalam PMP-ZI itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di unit kerja. Ini perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai. Kalau saya menyarankan proses pengisian PMP-ZI
sebaiknya dilakukan secara langsung oleh unit kerja yang menuju WBK-WBBM. Tetapi proses pengisiannya didampingi dan dibina oleh inspektorat atau oleh satu tim yang dibentuk di instansi tersebut untuk melakukan pendampingan proses pengisian PMPZI yang dilaksanakan langsung oleh unit kerja yang akan menuju WBK WBBM. Sehingga apa yang dituliskan oleh unit kerja tersebut di dalam PMPZI itu sesuai kondisi yang sebenarnya di unit kerja tersebut. Dan unit kerja dapat menyediakan bukti yang sesuai dengan penjelasan yang dia berikan. Pemahaman terhadap pertanyaan ini menjadi sangat penting agar tidak salah dalam menginterpretasikan, tidak salah dalam memberikan atau memilih jawaban, tidak salah di dalam menyediakan bukti, dan tidak salah di dalam memberikan penjelasan di dalam LKE-nya nanti. Ini menjadi sangat penting kita memahami setiap pertanyaan yang ada di dalam LKE tersebut. Ada baiknya kalau kita belum memahami secara pasti kemana arah dari pertanyaan tersebut, itu didiskusikan dulu atau dicari dulu informasinya, seperti apa sebenarnya pertanyaannya tersebut, arahnya kemana, dan bukti yang disediakan harusnya apa. Sehingga nanti tidak salah dalam memberikan jawaban. Dan dinilai kondisi situasi yang sebenarnya di unit kerja seperti apa. Ini menjadi sangat penting, makanya perlu pemahaman atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKE. Ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah masalah pengambilan keputusan untuk menetapkan pilihan jawaban. Sebelum menentukan pilihan jawaban, sebaiknya dibaca dulu semua pilihan yang ada. Karena biasanya juga ada keterangannya dari jawaban tersebut. Dan dipahami dulu apa yang tertulis di dalam pilihan jawaban. Memilih jawaban juga harus mempertimbangkan kondisi unit kerja yang sebenarnya. Jangan sampai jawaban yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di unit kerja. Akhirnya unit kerja tidak bisa menyediakan bukti yang tepat untuk mendukung jawaban yang diberikan. Lalu, jangan menetapkan pilihan jawaban hanya atas dasar pertimbangan karena nilai jawabannya itu tinggi. Maka jawaban itu yang kita pilih. Kadang-kadang kita punya prinsip, yang penting pilih dulu yang terbaik. Masalah bukti bagaimana nanti. Masalah penilaian evaluator itu hak evaluator. Prinsip dan mindset seperti ini harus kita rubah. Lakukan pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jadi bukan atas dasar karena nilainya paling sempurna, paling tinggi, maka saya memilih jawabannya itu. Sementara kita tidak punya bukti yang sesuai dengan pilihan jawaban tersebut. Ada kalanya pemilihan jawaban yang diberikan memilih yang tertinggi tersebut karena dorongan dari pimpinan di unit kerja itu sendiri. Pimpinannya yang memberikan instruksi agar jawaban yang dipilih tolong dipilih yang sebaik-baiknya. Jangan sampai memalukan unit kerja kita jika pilihan jawabannya yang kurang baik. Karena pimpinannya ingin terlihat dan terkesan bahwa unit kerja yang dia pimpin telah cukup baik. Pimpinan ingin memperlihatkan bahwa saya telah berhasil memimpin unit kerja ini dengan baik dan membawanya ke arah yang sangat baik. Padahal belum tentu kondisinya seperti itu. Jadi karena pimpinan yang menginstruksikan harus dipilih jawaban yang baik, sementara pelaksananya, timnya yang menggerakkan zona integritas tidak memiliki bukti-bukti yang sesuai. Ini akan menjerumuskan kita sendiri. Oleh karena itu, maka di video yang sebelumnya saya katakan, butuhnya pemahaman dari pimpinan terhadap seluruh persyaratan di zona integritas. Pimpinan bukan sekedar memberikan instruksi, tetapi terjun secara langsung dan memahami seluruh persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam zona integritas. Ada baiknya sebenarnya ketika melakukan pemilihan jawaban, itu kesempatan kita juga untuk melakukan penilaian diri secara mandiri. Ketika kita baca pilihan jawabannya yang paling tinggi adalah seperti ini, misalnya telah dilakukan inovasi di pilihan jawabannya. Nilai diri kita, nilai unit kerja kita, apakah di unit kerja saya telah ada inovasi atau belum? Kalau belum, artinya jika saya ingin mendapatkan nilai yang sempurna, unit kerja harus melakukan inovasi. Jadi kita tahu kelemahan di unit kerja kita sendiri seperti apa. Itu yang terbaik. Sambil mengisi LKE, sambil kita melakukan evaluasi terhadap kondisi sebenarnya di unit kerja kita sendiri. Jadi jawaban yang dipilih itu bukan asal yang nilainya tinggi, tetapi ikuti dengan evaluasi dan penilaian diri. Dan itu menjadi dasar nanti untuk membuat perubahan-perubahan di unit kerja kita. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi saya tekankan sekali lagi, terkait dengan pemilihan jawaban, jangan hanya sekedar memilih jawaban yang nilainya sempurna, tetapi lakukan penilaian kondisi sebenarnya di unit kerja dan sesuaikan jawaban dengan kondisi yang ada di unit kerja. Kalau ternyata tahun ini kita belum layak dari hasil penilaian sendiri tersebut untuk menuju WBK WBBM, ada baiknya kita sampaikan bahwa ternyata dari hasil penilaian sendiri kami belum layak untuk menuju WBK WBBM. Kami akan menyiapkan untuk maju di tahun berikutnya. Bagaimana menyiapkannya?
dari hasil penilaian di saat kita membaca secara keseluruhan pilihan-pilihan jawaban yang ada di LKE. Itulah hasil evaluasi dan hasil penilaian diri yang kita lakukan sambil mengisi LKE. Saudara-saudara penggerak zona integritas, hal yang ketiga yang juga harus kita perhatikan saat mengisi LKE adalah penyediaan buktinya. Jadi kalau kita mengisi LKE, kemudian kita telah menetapkan jawaban yang kita pilih sesuai dengan apa yang menurut kita itu sesuai dengan kondisi di unit kerja, perlu juga disiapkan bukti yang tepat. Kalau kita katakan kita telah membentuk tim kerja, apa buktinya kita telah membentuk tim kerja? Siapkan buktinya yang tepat. Yang sering terjadi juga, bukti yang disediakan itu belum memiliki legalitas yang benar. Seringkali saya menemui buktinya belum ditandatangani. Notulen rapat, tidak ada identitas notulennya. Siapa notulisnya, siapa pimpinan rapatnya, tanda tangannya pun tidak ada. Disiapkan bukti SOP, proses pengesahan SOP-nya belum ditandatangani. Jadi dalam proses penyediaan bukti ini juga kita perlu perhatikan dan cermati bahwa bukti-bukti yang kita sediakan adalah bukti-bukti yang telah memiliki legalitas yang benar. Bukan sekedar menyediakan bukti tetapi tanpa legalitas buktinya. Perhatikan juga apakah bukti-bukti yang kita sediakan adalah bukti terupdate atau bukan. Ini sangat penting ketika kita menyediakan bukti untuk mendukung jawaban yang kita berikan di dalam LKE. Jangan menyediakan bukti yang sekedar ada, sekedar memenuhi syarat, sekedar menyediakan bukti yang penting ada. Artinya kita belum melakukan zona integritas itu dengan baik dan benar. Mindset kita belum seperti yang diharapkan oleh zona integritas. Selain legalitasnya, juga perlu kita perhatikan kualitas dari buktinya. Kadang-kadang bukti yang disediakan itu dibacanya saja sulit, tidak jelas karena tulisannya terlalu kecil, atau posisinya yang miring, bahkan terbalik. Ini menunjukkan bahwa kita menyediakan buktinya asal ada bukti, tidak memperhatikan kualitas buktinya seperti apa. Ini menjadi cerminan bagi unit kerja. Ternyata di unit kerja tersebut masih asal menyediakan memenuhi syarat. Yang penting ada, tetapi belum memperhatikan kualitas yang seharusnya. Ini perlu kita perhatikan ketika kita menyediakan bukti-bukti untuk pembangunan zona integritas. Buktinya harus sesuai. Contoh, di dalam pertanyaan, apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM? Unit kerja kemudian menjawab, telah dilakukan monef secara berkala atau bulanan. Tetapi bukti yang diberikan itu adalah bukti rapat untuk membahas kegiatan teknis
di unit kerja, atau bukti pelaksanaan kaji ulang manajemen. Benar, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan evaluasi. Tetapi apakah fokusnya membahas untuk pembangunan zona integritas atau tidak? Ini yang saya katakan tadi, bukti asal ada dan dikait-kaitkan, sehingga menjadi bukti yang tidak tepat dan terkesan malah kita tidak paham sama sekali dengan pembangunan zona integritas. Jadi perlu saya tekankan sekali lagi, sediakan bukti yang tepat, perhatikan legalitas dari bukti, perhatikan kualitas dari bukti, perhatikan ketepatan bukti yang disediakan. Hal keempat yang perlu diperhatikan juga, pada saat kita memberikan penjelasan di dalam LKE untuk memperkuat jawaban yang kita pilih. Penjelasan yang diberikan sebaiknya yang menunjukkan adanya proses perubahan atau proses peningkatan dari kondisi yang sebelumnya. Dengan demikian akan mudah terlihat kondisi sebelumnya dan kondisi sesudah pada saat kita melaksanakan pembangunan zona integritas. Misalnya, kalau sebelumnya proses pembentukan tim di unit kerja belum menggunakan mekanisme atau belum menggunakan prosedur sebagai acuan pelaksanaan pembentukan timnya, maka pada saat kita melakukan zona integritas, kita telah memiliki acuan, kita telah menyusun acuannya berupa SOP misalnya, dan itu telah kita terapkan untuk melakukan pembentukan tim di unit kerja. Jadi perubahannya sangat jelas. Adanya peningkatan dapat diketahui secara langsung. Ketika evaluator membaca, oh ternyata peningkatannya seperti ini. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu peningkatan berkelanjutan yang dilakukan oleh unit kerja. Jadi pastikan penjelasan-penjelasan yang kita berikan itu menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan, menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi di unit kerja. Berikan keterangan secara singkat tetapi jelas, dan itu dapat dan mudah untuk dipahami oleh evaluator yang membaca penjelasan tersebut. Saudara-saudara, penggerak zona integritas, ini adalah bagian awal sebelum kita masuk lebih dalam membahas LKE-nya, pertanyaan-pertanyaan di dalam LKE-nya. Jadi kembali saya sampaikan, kita perlu mengenali dulu LKE-nya sendiri, kemudian memahami setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKE, memahami setiap jawaban-jawaban yang akan kita pilih di dalam LKE, dan menjadikan pilihan jawaban itu untuk evaluasi diri unit kerja kita sendiri. Kemudian kita perlu menyediakan bukti yang sesuai dengan kondisi di unit kerja, dengan memperhatikan juga legalitas dari bukti yang disediakan, mutu atau kualitas dari bukti yang disediakan, dan ketepatan buktinya. Serta yang terakhir, berikan penjelasan yang bisa menunjukkan adanya sebuah perubahan menuju yang lebih baik. Saudara-saudara, ini pengantar awal sebelum kita masuk ke pembahasan lebih rinci terkait dengan LKE. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan
Semoga apa yang disampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya yang insya Allah akan membahas lebih dalam lagi, lebih rinci lagi dari LKE untuk pembangunan zona integritas. Terima kasih.